Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait pembukaan cabang baru barbershop. Jadi rencana untuk pembukaan cabangnya di mana ya, Pak? Untuk rencana lokasinya sih, saya ingin di Karawang Kota. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan, Pak? Untuk pembukaan cabangnya sendiri, kenapa harus di Karawang ya Pak? Jadi tadi kan lalu apa saja yang harus kita siapkan? Tentunya yang harus pertama kita siapkan itu evaluasi database untuk pembukaan cabang baru itu. Nah, tadi nyambung juga sama pertanyaan kenapa harus di Karawang Kota. Karena kan segmentasi market kita tuh untuk menengah ke atas lah, jadi saya rasa cocok untuk penempatan di Karawang Kota. Untuk rencana buka cabang di Karawang Kota kira-kira ada berapa cabang, Pak? Untuk perencanaan awal mungkin kan kita persiapkan dulu dari anggaran yang kita butuhkan, atau nanti saya persiapkan untuk menarik investor. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk masalah kalau ada yang mau masukin saham kayak gitu, mau menaruh saham, itu kita menerima tidak? Jelas menerima ya. Mungkin untuk kelanjutannya dipersiapkan sama staf keuangan untuk bicara soal anggaran kelanjutannya. Baik Pak, kalau untuk cabang ya khususnya di daerah kota, apa itu tidak bersaing dengan barbershop lainnya? Karena kan sedangkan di kota sudah banyak barbershop. Pastinya juga di setiap daerah itu, apalagi bicara soal potong rambut ya, pasti banyak kompetitornya lah, pasti banyak pesaingnya juga. Nah, yang harus kita siapkan itu diferensiasi pembeda dari barbershop kita dengan yang lain itu apa. Nah, salah satu poinnya tuh mungkin itu sih menurut saya. Jadi untuk kalau soal perekrutan karyawan itu kita akan melalui web atau gimana, Pak? Nah, itu juga saya sih mulai dari staff-staffnya, mulai dari capsernya juga, itu pengen yang emang berkompeten lah, ya minimal dengan pengalaman record yang mungkin minimal 5 tahun lah gitu kan. Jadi kita bisa bersaing secara kualitas. Nah, untuk rekrutannya itu nanti bisa kita bicarakan. Berarti untuk capsternya itu harus wajib mempunyai sertifikat? Wajib, jelas wajib, karena kan itu jadi bikin trust dengan customer tuh, jadi ngerasa bahwa percaya aja gitu kalau mereka tuh datang ke barbershop dan jelas kualitasnya tuh jelas ada lah gitu. Terjamin Ya, terjamin lah seperti itu. Untuk alat kita langsung beli per paket atau satu-satu? Untuk peralatannya mungkin kita harus riset dulu lah. Jadi kualitas dari peralatan itu bisa bertahan berapa tahun gitu kan. Nah, untuk itu bisa dibicarakan mungkin di rapat selanjutnya mungkin. Nah, jadi untuk kenyamanan pelanggan nih Pak, untuk perihal kenyamanan pelanggan. Nah, kan suka ada tuh pelanggan-pelanggan yang misalnya tidak sabaran, atau misalnya dia sudah datang, lalu di barber itu sedang ramai orang, lalu dia ya memutuskan untuk balik lagi. Nah, untuk mengatasi itu, apakah
nanti di barber kita akan menyediakan layanan booking terlebih dahulu atau tidak, Pak? Ya, itu juga kan jadi apa ya? Jadi poin pembeda kita sama barbershop lain. Mungkin yang harus kita persiapkan itu mulai dari layanan reservasi tadi, layanan booking tadi. Mungkin satu-satu langkahnya itu melalui web. Nah, nanti di web itu customer dia bisa menyesuaikan tanggal dan waktunya, terus mau dicoba sama siapa, terus mau treatment atau layanan apa, nanti mungkin customer bisa dipilih. Jadi kan solusi buat ya biar nggak terlalu antri aja gitu. Jadi antrinya bisa di rumah, terus datang ke barbershop tuh langsung kita layanin aja. Jadi pelanggan pun akan merasa nyaman, jadi tidak harus menunggu lama. Nah, untuk kan itu maksudnya kalau reservasi gitu ya, booking. Nah, kalau misalkan kita booking lewat web itu ada biaya tambahan nggak kita buat? Untuk di booking itu kan kita evaluasi lagi nanti ya. Mungkin untuk awal-awalnya paling kita bikin ketentuan aja sama customer. Misalkan dia tuh harus datang minimal 15 menit sebelum booking, atau misalkan ya dia ngangkat-ngangkat di waktu bookingnya aja. Nah gitu. Terus untuk pembayarannya itu juga bisa melalui apa ya, layanan seperti banking atau transfer lainnya. Nah itu aja sih. Lalu untuk ini Pak, untuk total kursi, yang kursi untuk mencukur itu kira-kira kita akan menggunakan berapa kursi ya Pak? Untuk apa ya, perencanaan sih saya pengen mulai dulu dari ya 5 atau 6 bangku dulu lah untuk awal-awal. Mungkin targetnya di 3 sampai 4 bulan tuh kita bisa apa ya, tambah lagi ya minimal satu cabang itu 10 kursi lah. Oke, jadi dari hasil rapat yang sudah dibicarakan mengenai rekrutmen staff, itu diutamakan yang sudah memiliki pengalaman. Ya bisa dibilang agar staff tersebut sangat kompeten lah. Mulai dari capster, diutamakan itu untuk capster yang sudah memiliki sertifikat. Karena ya bisa dibilang sertifikat itu adalah bukti pengalaman mereka. Semakin banyak pengalaman, semakin baguslah untuk rekrutmen. Nah, untuk bagian penerimaan investor itu, menurut yang sudah dibicarakan itu emang diperlukan, karena pembukaan cabang sendiri itu memerlukan biaya yang lumayan. Nah, dengan adanya investor ini bisa meringankan, ya sekaligus memudahkanlah untuk kita membuka cabang baru. Nah, untuk perencanaan beberapa cabang di Kerawang ini, yang untuk yang sudah dibicarakan, sementara ini kan kita mau buka di daerah Kerawang Kota ya tepatnya. Untuk di cabang tersebut kita akan menyediakan 10 kursi. 10 kursi itu supaya si para customer itu tidak menunggu terlalu lama, agar mempermudah juga customer untuk selalu datang, antriannya nggak terlalu lama. Tapi yang paling mengaruh sih di sini sistem booking. Meskipun kursinya ada 10, kalau customernya membludak itu kan gak nyaman juga. Nah, diadakan sistem booking, jadi customer itu bisa memesanlah
entah itu dari rumah, tempat kerja, jadi memudahkan customer. Ya, dari sistem booking itu berbagai macam sih, ada yang bisa lewat medsos, website yang sudah disediakan tentunya. Nah, terutama sih bagi pelayanan tersendiri, seperti yang sudah dibicarakan, kita akan membuka cabang dengan inovasi yang terbaru agar tidak sama rata dengan barber-barber yang lain. Kita mempunyai keunikan tersendiri. Nah, dari situ menjadi poin plus lah bagi cabang kita yang baru. Baik, mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan kembali mengenai pembukaan cabang ini? Mungkin cukup jelas ya Pak, jadi tidak perlu ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau gitu mari kita akhiri rapat ini. Persilahkan Pak Adi. Baik, terima kasih ya pada pertemuan rapat kali ini. Mungkin dievaluasi lagi, ada rapat-rapat selanjutnya. Tadi sudah disampaikan di tengah konferensi poin-poin yang harus disiapkan oleh masing-masing staf. Saya selaku pimpinan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.